gelis lagi gini mah merenya. Oh, joget-joget. Ya, jadi ini teh adalah panggung tempat hiburan. Halo YouTube, Assalamualaikum, sampurasun dan salam rahayu buat sedulur dan sahabat Mang Baduy di mana saja dulur dan sahabat berada. Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel. Dan untuk kali ini Mang Baduy akan mengajak dulur semua ke sebuah lokasi cagar budaya yang bernama Situs Gunung Padang yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan ini merupakan hari kedua di mana Mang Baduy berada di Kabupaten Cianjur setelah kemarin berada di Wisma Kompas Puncak guna mengikuti sebuah pelatihan tentang tata cara penulisan dalam ilmu jurnalistik yang dipandu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang sudah membidangi di bidangnya seperti Bapak Uten Sutendi dan Bapak Aat Surya Sapaat. Perlu diketahui bahwa Bapak Aat Surya Sapaat ini adalah direktur Antara yang berada di New York dahulu, dan Bapak Uten Sutendi ini adalah presiden sekaligus pendiri dari Indonesia Parliamentary School. Dan ketika Mang Baduy beserta rombongan datang, kami pun langsung disambut oleh guyuran hujan yang lumayan deras. Dan di sini Mang Baduy beserta rombongan dipandu oleh juru kunci sekaligus pengurus dari situs Gunung Padang ini, yaitu Abah Dadi. Dan beliau menyarankan ketika kami sebelum naik ke atas diharapkan mencuci muka dulu ya. Di sini ada mata air yang dinamakan mata air kahuripan. Nggak boleh, ada ada belut di sini. Tidak boleh sebetulnya. Ya, paling itu atuh. Cara kita iya hiji deui, Pak. Langsung gini aja, Pak. Bismillah. Baik dulu semuanya. Aroma bau-bau mistik pun sudah mulai terasa ya, ketika rombongan akan mencuci muka. Bahkan ada yang minum di air kahuripan ini, karena tiba-tiba saja banyak belut yang keluar. Sementara tadinya katanya pas ada rekam Mang Baduy cuci muka di situ tidak ada belut satupun. Ya doa sama Allah, nyamun ke Allah ya. Wasilah sababiah. Bah, yang turun, Bah. Terus, jangan turun. Ya, stop, mangga, ayo. Ayo. Kenapa turun? Baik dulu semuanya. Akhirnya perjalanan penjelajahan pendakian ke atas pun dimulai. Di sini ketika kita ingin sampai ke lokasi, kita harus menapaki anak tangga yang berjumlah 378 buah. Luar biasa. Dengan panjang jalur ke atasnya itu sepanjang 175 meter. Cukup melelahkan, bahkan menurut Abah Dadi, Wow, seru. konon dulu ada beberapa pengunjung yang ketika sampai di atas itu ada yang sampai muntah dan sampai ada yang pingsan karena melihat situasi jalan yang begitu ekstrim ya. Makanya kita dibutuhkan
ekstra tenaga fisik biar naik ke atasnya. Pimpinan tertinggi paling belakang. yang dulu semoga menjadi kekuasaan. Capek, pegal, dan rasa letih itu pun akhirnya terbayar ketika Mang Badu dan rombongan sudah berada di atas Gunung Padang. Di sini kita lihat banyak sekali batu-batu sisa peninggalan dari peradaban masa lalu yang berserakan. Abdi negara Begitu indah kontras dengan pemandangan alamnya. Itu kesatu mah tetap semoga menjadi keselamatan, kedua menjadi kemanfaatan. 8 injakan, panjangnya 175 meter. Sudah dicatat oleh orang Belanda. Orang Belanda itu mencatat tentang keberadaan ini pada tahun 1914. Orang Belanda kuat juga ya naik sini. Jadi kan dulu lagi menguasai Indonesia. Jadi beliau teh secara mendeteksi tentang kandungan emas sampai radius kemana, kan di sini tuh ada sumber emas tuh di Karyamukti. Jadi sampai radius kemana mengandung kadar emas, tiba-tiba masuk ke tempat ini. Jadi dicatat tentang keberadaan tempat ini. Dulu mah masih banyak kayu. Nah ini juga bangunan ini sekarang tinggal 50%. Jadi bukan akibat tidak selesai membangun, tapi ini sebelum dilindungi oleh pemerintah, akibat ketiban pohon berantakan seperti ini paling tinggal 50%. Jadi bukan tataan tidak selesai, tapi dulu rusak. Setelah rusak baru dilaporkan pada tahun 1979. 3 orang yang melaporkan, Pak Andi, Pak Soma, Pak Jenal, Abidin yang melaporkan tentang ini. Setelah itu diteliti dari Puslit Jakarta, yang ditetapkan menjadi benda cagar budaya dari tahun 1982-83. Udah lama ini sebelumnya. Kan jadi ini dulu mah khusus tempat di sini teh tempat pemujaan atau tempat bertapa. Jadi bila mana ini teras utama fungsinya ini ada aula tanya. Aula ini teh adalah secara tempat berkumpul atau tempat musyawarahnya. Aula ini adalah secara tempat untuk musyawarah atau panggung. Nah, jadi dulu teh secara Mana yang aula itu, Bah? ya, jadi ini teh sebetulnya tempat ini teh dipergunakan untuk menyambut kedatangan seperti tadi. Umpama dari sananya tiba-tiba hanya ke sini capek dan jenuh, tapi kalau melihat nugelis lagi gini mah merenya joget-joget. Jadi ini teh adalah panggung tempat hiburan. Nyamut tamu. Jadi di sini teh tempat mentama ibu badan jerimpi mangga sok di dieu. Nya sok mentama ibu punya bakat seni mentama kitunya tah di dia tempatnya. Jadi ini juga bila mana orang cenah seninya udah lancar tapi tenarnya belum, seperti odo yang memerlukan atau yang menanakan atau yang ngundang atau kumanya Jajarannya kan dia gitu. Tah doa di dia memohon ke Allah semoga punya bakat seni abdi teh meureun sing aya anu membutuhkan atau anu nenakan. Ngomong. Tapi lamun secara arkeolog mah ini teh dolmen. Itu oke udah. Baik, dulu Mang Badu semuanya. Ketika sampai di sini, aura mistis dan keanehan itu benar-benar terjadi, dan itu terjadi sama Mang Badu. Ketika akan merekam memvideokan sebuah atraksi dari Abah Dadi, HP tiba-tiba saja tidak berfungsi dan mundur menggeng. Warnanya putih semua. Sebelah sana sungai dikikis semuanya, ditimbulkan semuanya 29 hektar. Jadi kita mah nginjak ini mah atap. Jadi kita mah aya di atap, tapi di bawah juga ada rongga, ada ruangan. Jadi maksudnya kemarin kan geoladar, geolistrik, geomagnet, geodata, geobor. Nah di bawahnya ada rongga kosong. Jadi nanti akan menyerupai piramid itu nanti bila mana udah dikikis semuanya dari kejauhan itu, insya Allah akan melihat menyerupai piramid. Dan masih menurut dari penjelasan dari Abah Dadi, bahwa dulunya ini adalah situs Gunung Padang ini merupakan sebuah tempat untuk peribadahan atau pemujaan para raja-raja Pasundan. Dan masih menurut beliau, di Nusantara ini hanya ada 2 tempat pemujaan yang disakralkan. Yang pertama ada di tempat situs Gunung Padang, dan yang kedua ada di Pulau Bali, yang dahulu masih bernama Pulau Banten sebelum jadi nama Pulau Bali sekarang. Di balik keindahan dan kemegahan sisa dari bangunan ini tersimpan aura mistis yang begitu kuat.
Ini dibuktikan dengan ketika Mang Baduy memvideokan beberapa lokasi yang dianggap atau disakralkan, seperti batu tempat petilasan tapaknya Prabu Siliwangi, batu kujang, juga ketika Abah Dadi melakukan atraksi main musik di Batu Goong. Semuanya hilang dan gambarnya benar-benar menjadi putih. Bambunya licin, hati-hati. Jadi ini merupakan kesaktian. Jadi melalui kami kesaktian. Nah di sini ada juga yang dinamakan batu lumbung. Batu lumbung itu ini ya. Jadi lambang Siliwangi dulu Raja Sunda itu nyata pujang. Nah jadi artian pujang itu memang ayat artinya. Jadi kalau sekarang mah lambang Indonesia mah merenang Garudanya, yang zona intina mah bineka tunggal ika na. Jadi dulu mah pujang teh dari artian dari pujang itu lambang pusaka Sunda itu pupuh janji. Baiklah semuanya, masih menurut dari penuturan Abah Dadi ini, bahwa dahulu raja-raja yang sudah pernah bertapa atau melakukan peribadahan pemujaan itu, diantaranya adalah Prabu Sanggabuana, Prabu Balung Tunggal, Prabu Siliwangi, Eyang Surya Kencana, juga Prabu Pucuk Umun. Baik, gerenya kitunya. Mau ya. Dan masih banyak raja-raja Pasundan, raja-raja yang ada di Nusantara ini untuk melakukan Dan di ritual sini ada batu peribadatan. kanuragan, batu tempat mengolah ilmu kesaktian. Nah, ini adalah batu ini pengujian atau kanuragaan. Jadi pernah terjadi dulu mah diangkat, tapi sekarang mah tidak boleh. Dulu mah pernah terjadi seseorang tapi kan memohon kepada Allahnya, orang teh lagi Kafe ngopi. ya, yang Raden Balung Tunggal. Nah gitu ya. Nah, seperti Eyang Siliwangi. Ayo, mana? Udah, Bah. Lanjut. Ya. Manusia tinggi gede yang balung tunggal. Ini adalah kelas 5. Baik dulur dan sahabat Membaduy semuanya, seperti kita ketahui bahwa situs Gunung Padang ini digadang-gadang sebagai situs peninggalan yang tertua yang ada di Nusantara, bahkan mungkin dunia ya, karena itu dibangun pada 10.000 tahun sebelum Masehi, yang lebih tua daripada Candi Borobudur atau kan situs-situs yang lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan mengikuti video dari Mang Baduy Channel. Like, komen, dan subscribe amat Mang Baduy harapkan agar channel ini menjadi lebih baik ke depannya dan ada manfaatnya buat dulur semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.